Terus pas sudah nikah, dia bangun rumah, emang diposisikan jadi posisi tusuk sate gitu rumahnya. Katanya biar gampang, biar pas nyari hantunya tuh biar gampang gitu. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Oke, untuk video kali ini tuh menurut saya sangat spesial bagi saya. Karena sebenarnya itu cerita ini sudah lama saya incer teman-teman. Dan baru bisa selesai sekarang. Soalnya narasumbernya ini sangat sulit banget ditemui. Apalagi yang menjadi tokoh Mbak Yuli ya. Soalnya yang menjadi tokoh Mbak Yuli ini saya gak kenal. Saya yang kenal itu sama yang menjadi tokoh Mbak Wulan. Sedangkan untuk Mbak Yuli saya hanya dikasih nomor telepon. Dan saya telepon, aduh sulitnya minta ampun. Akhirnya setelah saya menceritakan kepada Mbak Yuli tentang maksud dan tujuan saya, akhirnya saya diberikan izin. Dan untuk penulisan, memang saya cuma sebatas itu saja saya menuliskannya. Soalnya kalau dari sudut pandang Mbak Wulan itu ya cuma sebatas itu. Dan kalau saya mau menuliskan lagi dari sudut pandang Mbak Yuli, saya sudah gak kuat teman-teman. Saya habis nulis itu langsung sakit, serius langsung sakit saya. Waktu saya habis wawancara sama Mbak Wulan, habis menggali informasi dari Mbak Wulan pun, malamnya saya mimpi gak jelas banget. Aduh, saya kayak seolah saya udah tahu bentuknya rumahnya. Oh kayak gini ya, ternyata wis gak enak kalau diceritain. Oke, untuk kali ini kita akan kita akan mendengarkan langsung, menceritakan ulang kayak gitu langsung dari Mbak Yuli sendiri ya. Jadi untuk kali ini biar mbaknya langsung yang cerita, soalnya kalau saya nanti takut salah kayak gitu. Dan untuk cerita dari Mbak Yuli ini kita bisa dengarkan lewat rekaman suaranya. Soalnya waktu itu saya mau telepon sambil ngambil video kayak gini, waktunya susah. Mbak Yulinya lagi kerja, habis itu saya yang lagi kerja. Dan ketika saya pulang, Mbak Yulinya saya telepon nggak diangkat. Saya juga gak enak sama suaminya juga waktu itu. Sungkan, saya itu menghabiskan waktu untuk cerita ini tuh, menyelesaikan cerita ini tuh hampir sebulan teman-teman. Karena menurut saya memang cerita ini tuh bener-bener mengesankan lah, serem banget wis pokoknya. Oke, langsung saja untuk kali ini kita mari sama-sama dengarkan penuturan langsung dari tokoh Mbak Yuli. Oke, langsung saja. Kalian sudah penasaran kan? Saya juga sudah penasaran sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang sebagai Yuli di cerita yang dibawakan sama timnya Lakon Story. Sebenarnya mau terima kasih juga ke Lakon Story karena udah mau bawain cerita saya, mau ngangkat cerita saya lagi. Jadi gini mas, waktu itu tuh saya KKN, terus di desa yang terpencil banget, sepi banget. Apalagi kalau udah jam 8 malam, jam habis isya itu tuh udah sepi banget, udah nggak ada orang yang keluar. Desanya tuh rumah kebun, mau ke rumah tetangganya aja lama banget itu, harus ngelewatin kebun luas banget. Terus di kelompok itu saya tuh kenalnya cuma sama si Bulan mas, karena kebetulan saya satu kelas sama si Bulan, jadi saya kenalnya sama si Bulan aja. Yang lain, kalau yang teman-teman satu kelompok yang lain tuh saya nggak ada yang kenal. Terus mbak-mbaknya juga diem-diem tuh, dia udah mau deket tuh kayak susah gitu. Terus pas nyampe di desanya udah disediain satu posko sebenarnya buat kita, tapi ya kan kita kelompoknya tuh isinya cewek cowok toh, ya masa iya mau ditaruh satu posko kan nggak mungkin. Akhirnya kita dicariin lagi satu posko buat ceweknya. Pas udah ketemu poskonya, diajak ke sana, poskonya tuh benar-benar posisinya tuh kayak
tusuk sate itu loh mas, bener-bener pas jadi kepalanya, poskonya tuh jadi kepalanya, jalannya jadi kakinya sama badannya. Lah kok gimana ya, masa ya nggak apa-apa, tapi masa kita mau tinggal di rumah yang jadi tusuk sate gitu. Soalnya kan saya sering dengar cerita juga toh kalau tusuk sate tuh banyak hantunya gitu loh. Jadi kan saya juga takut juga. Terus pas masuk beres-beres itu tuh nemu sajen gitu, tapi udah lama sajennya. Akhirnya sama si Wulan tuh dibuang. Udah dibuang, kita beres-beres. Akhirnya habis beres-beres istirahat terus tidur. Terus besoknya tuh ada survei, ada proker survei jalan gitu. Terus akhirnya kita keliling jalan. Terus pas di tengah jalan tuh kayak ketemu ibu-ibu jual jajan-jajanan anak kecil gitu, ngasih tahu ya, ditanyain poskonya di mana, tinggalnya di mana gitu. Terus saya jawab yang di itu loh Bu, yang dibuat gudangnya desa. Terus ibunya tanya juga, oh yang di sebelah rumahnya Mbah Mi gitu ya, gitu. Terus setelah survei jalan itu saya tuh baru sadar juga kalau ternyata rumah yang di sebelah itu tuh ada yang penghuni dan nenek-nenek gitu loh. Terus pas malamnya habis ngurusin sajen, yang ada sajen baru itu, saya kan ke posko cowok toh. Balik lagi dari posko cowok tuh di depan rumah tuh udah rame banget, kayak banyak banget gitu loh orangnya, cowok, cewek, anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya tuh kayak di situ semua, kayak orang selamatan gitu. Jadi orangnya tuh banyak banget. Terus pas saya tanya ke teman-teman itu tuh katanya tuh nggak ada orang sama sekali, padahal pas di jalan itu tuh saya bener-bener sama Wulan tuh lihat di situ tuh rame banget. Terus dikira saya bohong, ya udahlah saya diam aja. Terus akhirnya saya tidur. Nah pas tidur malamnya itu tuh saya tuh malah diganggu banyak banget hantunya, mulai dari kayak kuntilanak nangis terus semalaman, terus pocong loncat-loncat, ngintip-ngintip dari jendela. Terus habis gitu ada anak kecil lari-lari, ada kayak hitam besar gitu, banyak banget pokoknya mas. Akhirnya saya sampai nggak bisa tidur, saya nangis. Terus tapi lama-lama ketiduran juga. Terus besoknya itu ada kegiatan lagi kan, sosialisasi. Nah pas sosialisasi mungkin saya pikir itu tuh kesempatan buat nanyain ke mbah-mbahnya itu, ke nenek-nenek itu yang sebelah rumah, masa iya dia tinggal di situ nggak diganggu sama sekali dan masa nggak tahu apa-apa gitu kan, kayak nggak mungkin. Akhirnya saya paksa si Wulan buat ke rumahnya nenek-nenek itu. Nah saya tuh masuk ke rumahnya nenek-nenek itu tuh jam 10:30 toh. Saya tuh keluar tuh udah jam 8 malam. Padahal saya tuh kayak cuma 30 menitan di situ, kok bisa ya? Udah sehari sendiri. Terus pas saya pulang anak-anak udah nungguin kita, udah marah-marah, malah marah-marah, dikira kita tuh main terus toh. Ya udah saya cuma bisa diem aja di situ. Saya mau jelasin apa-apa juga nggak mungkin didengerin toh. Terus habis dimarahin tuh ya udahlah, saya nggak mau mikir, saya juga masih shock. Masuk jam 10:30, keluar jam 8 malam. Ya udahlah tak tinggal tidur aja gitu pikirku. Terus tidur, bangun-bangun tuh subuh apa ya? Subuh tuh kaget banget denger tiba-tiba si Wulan tuh jerit keras banget. Terus pas saya ikut bangun tiba-tiba udah ada itu loh mas, kuntilanak duduk di atasnya Wulan, terus rambutnya tuh panjang banget. Saya tuh ikut kaget di situ, langsung saya sama teman-teman langsung lari keluar, nggak ada yang nolongin Wulan, nggak ada yang berani. Ya udah saya tinggal di luar. Terus paginya baru saya datengin lagi tuh, kayaknya tuh ditolongin sama warga situ. Paginya tak datengin lagi, dilihat lagi sama teman-teman, itu badannya Wulan tuh udah panas banget. Pas mau tak ajak ke posko cowok dia nggak mau. Ya udah akhirnya tak tungguin di situ, nggak mau, malah saya disuruh telepon orang tuanya. Karena kan di posko cowok kan nggak ada sinyal toh, akhirnya nyari sinyal harus ke kantor desa.
Ini ya udah si Wulan katanya nggak apa-apa gitu, tak tinggal ke kantor desa. Ya udah tak tinggal ke kantor desa buat nelfonin keluarganya biar dia dijemput aja daripada di situ terus nanti dia sakit, udah diganggu setan sakit lagi, saya juga repot kan nanti. Udah tak teleponin, saya ke kantor desa, sinyalnya tuh emang bener-bener susah banget mas, kayak udah kayak di luar-luar sana loh, di negara-negara luar nggak ada sinyal. Saya tuh harus naik-naik ke kantor desa tuh yang di lantai 2 itu tuh baru dapat sinyal, dibantuin mbak-mbak di sana. Terus tak telepon, udah dapat sinyal, di telepon keluarganya si Wulan tuh nggak ngangkat-ngangkat, lama banget. Akhirnya lama-lama diangkat terus tak kasih tahu kalau anaknya sakit. Udah tahu, terus katanya mau kesini. Ya udah, saya tuh rencana udah mau balik ke posko, mau nemenin si Wulan lagi. Nah tapi di tengah jalan tuh saya ketemu lagi sama si bapak itu tadi mas. Terus, kan kemarin saya juga curiga kan, yang saya masuk rumahnya jam berapa, saya keluar udah malam. Terus habis gitu dia kalau ditanya masalah rumah itu tuh dia tuh kayak ngeles terus gitu, nggak mau jawab. Akhirnya ya udah di situ ketemu, tak sapa, tak rayu-rayu. Akhirnya dia mau ceritain, ya udah tak ceritain gitu katanya. Tapi ceritanya di rumah saya aja ya, ini saya bawa kayu berat banget gitu. Udah tak bawain kayunya, saya ikut ke rumahnya dia. Jadi pas saya nyampe di rumahnya nenek itu, saya diceritain kan. Jadi dulu tuh emang itu tuh satu pekarangan gitu, punya suaminya si nenek. Terus dia punya anak, ya salah satu anaknya tuh suka banget sama hal-hal gaib gitu. Terus pas sudah nikah, dia bangun rumah, diposisikan jadi posisi tusuk sate gitu rumahnya. Katanya biar gampang, biar pas nyari hantunya tuh biar gampang gitu. Terus ngundangnya si hantu itu tuh juga pakai jelangkung itu. Jadi si anaknya si nenek sama istrinya tuh sama-sama suka hal gaib gitu. Jadi ngundang hantu pakai jelangkung, udah rumahnya kayak gitu, undang hantu pakai jelangkung, ya tambah kerasan lah si hantunya. Terus lama-lama akhirnya anaknya tuh meninggal, istrinya juga meninggal, jadi rumahnya kan kosong. Jadi ya udah si hantunya tuh jadi temenan gitu sama si neneknya. Terus pas saya di rumahnya si nenek, saya juga dikasih makan kok, pakai sayur, nasi enak banget. Udah mana pas itu kan saya lapar banget, dari pagi belum makan. Udah saya lapar banget, saya habisin, saya makan. Nah terus tapi tuh pas kayak enak-enak makan, saya tuh sadar, dipanggil-panggil gitu. Tiba-tiba di sekeliling saya tuh udah banyak banget orangnya, bapak-bapak kampung, semuanya tuh udah ngelilingin saya. Dan ternyata saya tuh nggak lagi ada di rumah si nenek, saya tuh ada di kebun kopi belakang posko cewek, sambil pegang ceker. Tangan saya tuh bener-bener pegang ceker, terus banyak darahnya, di muka saya tuh juga banyak darahnya. Di situ tuh ya sadar, terus saya langsung teriak, nangis, sama asma saya kambuh lagi. Terus saya digendong kan sama bapak-bapak, salah satu bapak-bapak itu dimasukin ke posko cewek. Nah pas masuk ke posko cewek tuh di dalam kayak semua hantu-hantu, mulai dari kuntilanak, pocong, anak kecil itu tadi, terus kayak genderuwonya tuh kayak menyambut kedatangan saya, tapi mukanya tuh serem banget. Akhirnya teriakan saya tambah kenceng kan, saya ngomong, saya teriak, nangis, saya nggak mau di posko itu lagi. Ya udah akhirnya saya dibawa ke posko cowok. Nah pas di posko cowok, saya minta diteleponkan juga orang tua saya biar saya cepet dijemput aja. Saya dikasih minum, dikasih apa, terus ganti baju, cuci muka gitu. Pas di posko cowok ada bapak-bapak yang cerita. Itu saya keadaannya masih shock, terus ditambahin cerita itu lagi, kayak tambah shock, kayak udah nggak mau, bener-bener nggak mau di desa itu gitu loh. Jadi ceritanya rumah itu tuh setelah ditinggal mati sama anaknya si nenek,
hantunya tuh kayak berkeliaran gitu loh Mas. Jadi kayak sering gangguin warga-warga desa, orang lewat tuh diganggu-ganggu gitu. Akhirnya semua sepakat kalau rumah itu tuh dibeli sama pihak desa, tapi uangnya juga untuk menjamin kehidupannya si nenek, soalnya kan nggak kerja juga itu mungkin ya. Tapi dengan perjanjian kalau si nenek bisa menjamin si hantu-hantu itu tuh nggak gangguin warga-warga sekitar lagi gitu. Sampai akhirnya kita datang kemarin nempatin begitu. Terus akhir-akhir kemarin itu tuh saya sempat ke sana sama suami saya, ya lihat-lihat gitu jalan. Tapi tuh pas saya ke sana rumahnya tuh udah nggak ada Mas, udah jadi kebun kopi semua. Mungkin Pak RT-nya pusing ya diganggu hantu, terus akhirnya dirobohin rumahnya. Terus si neneknya itu katanya juga udah meninggal, udah lama udah meninggal. Udah kapan ya? Itu tuh harusnya udah lama banget ya Wong. Itu tuh saya masih kuliah, masih KKN, terus sekarang anak saya udah 2 Mas. Ya udah lama banget. Pas saya dulu ke sana ya emang neneknya udah tua sih. Jadi ya itu tadi yang bisa saya ceritakan. Mungkin ada kurangnya, saya minta maaf ya, ada dikit-dikit yang lupa gitu, soalnya udah lama banget. Terus kalau ada yang belum tersampaikan, mungkin yang di Mbak Wulan bisa lebih detail juga, bisa lebih jelas. Terima kasih ke timnya Lokon Story udah mengangkat cerita saya sama teman-teman. Jadi pesannya kalau kemana-mana mau nempatin apa-apa itu izin dulu gitu. Ya, terima kasih. Oke, itu tadi adalah penuturan langsung dari tokoh Mbak Yuli. Itu tadi langsung orangnya. Duh, kalau aku udah gak bisa bayangin gimana rasanya jadi Mbak Yuli sama Mbak Wulan saat itu. Ternyata rumah itu memang sengaja dibangun sedemikian rupa yo. Rumah itu memang dibangun tusuk sate ternyata. Sengaja dibangun tusuk sate. Jadi kayaknya biar memancing makhluk-makhluk halus ke situ, ditambah lagi diundang dengan jelangkung. Aduh, mantep bos, mantep. Dan untuk sosok nenek-nenek, kalau menurut saya sih nenek-nenek tersebut memang sudah bisa dikatakan menjadi salah satu bagian dari mereka lah. Soalnya kan juga si nenek-nenek yang mengganti sesaji dan lain-lain, kita juga tahu itu ya. Oke, untuk video kali ini cukup segitu saja. Next, selanjutnya Lakon Story akan kembali membagikan pengalaman-pengalaman mistis yang ada di sekitar kita. Itu bisa berasal dari kami, teman-teman kami, ataupun semuanya boleh membagikan pengalamannya di sini, asalkan itu harus nyata. Siap, terima kasih banyak. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.